Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Bagus. Kali ini kita akan membahas pertanyaan masalah yang cukup sering disampaikan oleh orang tua, yaitu napas anak saya terdengar grok-grok. Mari kita lanjutkan. Seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memang sepengalaman saya, bayi napasnya grok-grok itu menjadi salah satu pertanyaan yang cukup sering disampaikan oleh orang tua. Di sini siapa yang sudah pernah bertanya ke dokternya? Nah, banyak yang menghubungkan juga, masih cukup banyak yang menghubungkan napas bayinya yang grok-grok tadi dengan pertolongan persalinan, yaitu hisap lendir. Banyak yang menganggap bahwa kemungkinan napas grok-groknya itu karena hisap lendirnya dulu gitu tidak bersih. Mungkin saya coba meluruskan ya, bahwa saat ibu bidan, dokter atau dokter anak saat menolong bayi baru lahir dan melakukan pembersihan jalan napas gitu ya, disedot itu pembersihan jalan napas, tujuan utamanya itu untuk merangsang bayi memulai napas pertamanya. Bayi memulai napas itu ditandai dengan menangis gitu ya. Jadi dalam bahasa yang lebih mudah, merangsang supaya bayi menangis. Tentu saja bila bayi lahir sudah menangis, tentu sudah tidak terlalu perlu gitu ya disedot atau dibersihkan jalan napasnya gitu. Jadi tentu sudah tidak ada hubungannya lagi napas grok-grok dengan pembersihan jalan napas atau sedot lendir itu. Dan banyak juga yang menghubungkan masih bahwa lendir yang menjadi asal muasal napas yang berbunyi grok-grok itu dihubungkan dengan air ketuban. Untuk diketahui bersama, air ketuban itu ya air gitu ya. Memang ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya air ketubannya sudah bercampur kotorannya si bayi, si janin. Nah, itu tentu kondisi yang lain lagi. Beberapa ibu juga bertanya, "Dok, apakah berbahaya bila seorang bayi atau anak saya dulu gitu ya meminum air ketuban?" Jawabannya secara logika sederhana saja, tentu tidak mungkin berbahaya. Bagaimana mungkin itu suatu hal yang berbahaya ya? Saat janin 9 bulan ada di rahim seorang ibu, itu dia tinggal di air ketuban. Tentu air ketuban itu bukan sebuah racun, bukan sebuah zat berbahaya yang mengancam jiwa bayi gitu ya. Jadi air ketuban ya memang dia melingkupi bayi saat di dalam rahim. Kegiatan bayi sehari-hari ya salah satunya minum air ketuban gitu ya. Dikencingkan lagi, diminum lagi. Itu beberapa salah persepsi atau salah pengetahuan dari orang tua gitu ya. Jadi tidak ada hubungannya lagi gitu ya. Kadang-kadang bayi sudah umur beberapa minggu atau beberapa bulan pun masih dihubungkan dengan kejadian dulu saat lahir. Kita lanjutkan. Napas grok-grok itu karena lendir, kemungkinan besar iya gitu. Nah, lendir sendiri adalah salah satu cairan gitu ya, lendir yang memproduksinya adalah yang diproduksi oleh dinding saluran pernapasan gitu ya. Jadi memang lendir itu akan ada di saluran napas seluruh manusia gitu ya. Mungkin kita pun kalau mencoba merasakan terasa tuh di tenggorokan kita ya, ada lendirnya. Fungsinya apa lendir? Fungsinya dia adalah salah satu bagian dari sistem kekebalan tubuh di saluran pernapasan manusia. Dia berfungsi menangkap kuman, menangkap debu, menangkap alergen bagi yang punya kecenderungan alergi. Rangkaian mekanisme pertahanan tubuh yang lain yaitu mekanisme yang disebut sebagai bersihan mukosilier gitu ya. Apa itu bersihan mukosilier? Secara mudah, secara analogi itu adalah satu mekanisme seperti ban berjalan gitu, yang dia membawa si lendir tadi yang sudah menangkap kuman, sudah menangkap debu atau alergen, dibawa keluar dari saluran pernapasan.
rangkaian yang juga satu rangkaian dengan produksi lendir dan bersihan mukus ilir adalah batuk. Jadi kalau lendirnya produksinya cukup banyak, memang terkadang tubuh perlu mengeluarkan batuk gitu ya, perlu batuk untuk apa? Mengeluarkan lendir yang berlebihan tadi gitu. Sehingga kita jadi tahu ya bahwa lendir yang diproduksi oleh dinding saluran pernapasan, mekanisme mengeluarkan dengan roda berjalan atau yang kita sebut bersihan mukosilier, dan batuk adalah rangkaian dari saluran pernapasan, kekebalan pertahanan saluran pernapasan yang ini sangat efektif dan sangat bermanfaat. Kita lanjutkan. Nah, kenapa anak-anak napasnya grog-grog? Sering itu adalah proses normal gitu ya, terutama pada bayi yang lebih kecil. Bisa dipicu oleh apa? Pada anak-anak yang punya kecenderungan alergi, misalnya ada orang tuanya, keluarganya, saudaranya punya riwayat alergi, contohnya asma, alergi debu, sering beringus, bersin-bersin kok terkena debu atau asap rokok gitu ya. Alergi makanan tertentu, itu contoh-contoh alergi. Tentu bisa jadi berpotensi produksi lendirnya lebih banyak. Ada beberapa hal lain yang juga merangsang produksi lendir itu berlebihan dari saluran pernapasan ya. Contohnya terpapar asap rokok, terkena bulu binatang, debu atau tungau. Debu tungau itu sering nggak kelihatan itu. Ini juga bisa merangsang produksi lendir berlebihan sehingga napasnya terkadang terdengar grog-grog. Ada yang tidak tertulis di sini ya, tentu bila sakit gitu ya. Kalau seorang anak itu sakit di saluran pernapasan, makanya yang memicu produksi lendir kalau pada anak sakit ya adalah kuman. Kita lanjutkan. Nah, ternyata napas grog-grog itu tidak berbahaya. Jadi kalau napas grog-grog, anaknya biasa-biasa saja, baik-baik saja, grog-grognya terdengar tidak sepanjang hari gitu ya, waktu-waktu tertentu, sering itu tidak berbahaya. Bila kondisinya cukup parah, mulai mengganggu si anak, maka kita harus mencari penyebabnya. Yang memperparah itu apa? Penyebabnya tadi sudah ada ya di slide sebelumnya. Bila sudah ketemu, hindari gitu ya. Bila napas grog-grog anak kita disertai gejala sakit, contohnya demam, batuk, pilek, sesak napas, rewel sekali, mengganggu tidurnya, maka kemungkinan napas grog-grog ini bagian dari suatu penyakit. Bila dijumpai seperti ini, maka segera bawa anak ke dokter terdekat. Kita lanjutkan. Gitu ya. Jadi kita tidak lagi menghubungkan dengan pertolongan persalinan zaman dulu gitu. Karena untuk diketahui ini lumayan bikin stres ibu bidan, dokter gitu ya, dokter anak masih dihubungkan terus dengan proses persalinan yang zaman dulu. Padahal tidak ada hubungannya lagi. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga menjawab pertanyaan dari ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.